Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku terkasih. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Mazmur 11:11 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Karena kita bisa memasuki di bulan Februari, saya percaya Tuhan akan memberkati untuk sepanjang bulan ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita mempersatukan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashish. Hora barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala barata kala bashish. Ushikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Haleluya. Oh Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, curahkanlah kasih-Mu, lawan kami Tuhan. Syahakala la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala bu. Haleluya. Ushakara bashe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dimuliakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami yang semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan di hadapan kami Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Jikalau kami Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan,
Ampuni Tuhan setiap kami Tuhan. Jangan Kau ingat-ingat lagi Tuhan dengan kesalahan dan pelanggaran setiap kami Tuhan. Tapi oleh kasih setiamu Tuhan, Kau mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubah Tuhan pola pikir kami dan hati kami Tuhan, sehingga kami semakin hari Tuhan semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami tidak yang sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tuhan akan memberikan kaki lutut yang kuat sampai Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan, bahkan yang bertumbuh di wadah ini ya Bapa, Engkau memberikan iman yang kokoh Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga ya Bapa, kami mengalami Tuhan perubahan yang baru. Kami mengalami Tuhan suatu Tuhan kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk buka hati kami Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk Tuhan mendekatkan diri lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Beracarlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi untuk Tuhan. Mari kita bersuka
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan ini waktunya Tuhan, kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Bertaku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu,
Terimalah kasih Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Hormat serta syukur selama
Horata karada basti kira laba syakarada bayara laba harata karada basti kira laba syikuria laba syakarada basti. Himata karada basti kira laba syakarada bayara laba syikira laba syak. Humayara laba harata karada basti kira laba syikira laba. Jesus, 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 Jesus. Homasa kira laba yara laba syakarada bayara laba syikira laba. Syakina glory, Syakina glory. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Dia kata laba syakarada bayara laba yara laba syikira. Humasa kira laba syakarada bayara laba. Sorga terbuka, sorga terbuka, sorga terbuka. Hingga takara laba syakarada bayara laba yara laba yara laba yara laba. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu menyayangi kami. Dengan cuaca dingin di luar, tapi roh kami tetap menyala-nyala mencari Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat kesempatan, buat undangan. Kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehadiran kami di hadapan-Mu tidak pernah sia-sia. Engkau selalu memberikan berkat-berkat terbaik-Mu untuk kami. Dan kami percaya, kami tidak sama dengan ketika kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat yang termaterai buat kami. Firman-Mu akan memberkati kami. Roh Kudus-Mu akan memberkati kami. Dan kami percaya dengan perkataan yang sederhana dan penuh dengan kuasa sorgawi, Engkau urapi hamba-Mu. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, terjadi pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus. Pembaharuan yang membawa kemenangan, pembaharuan yang memberikan kekuatan baru, pembaharuan yang memberikan urapan baru, pembaharuan yang membawa sukacita yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Jam 3 pagi sudah mulai hujan ya. Jam 3 pagi sudah mulai gerimis. Lalu ada guntur di mana-mana. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada yang dengar, ada yang tidak dengar, mungkin sudah terlelap dalam tidurnya. Tapi tepat jam 3.15 saya dibangunkan Tuhan. Saya berdoa dan saya perkatakan bahwa cuaca cerah, hujan berhenti pada saat ibadah. Dan puji Tuhan, sorga menjawab, sorga merespon. Nah, itu kebaikan Tuhan. Dan pada saat saya berdoa, saya juga minta tolong bahwa apa yang akan kita dengarkan hari ini sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Hari Jumat, tepatnya Jumat malam, itu saya masih baca Alkitab, saya belajar Alkitab, dan tiba-tiba Tuhan berkatakan tentang murid. Saya bingung juga apa yang mau Tuhan sampaikan tentang murid, karena saya bertanya, Tuhan mau bicara apa untuk hari Minggu ini gitu. Tapi saya cuma dengar suara Roh Kudus tentang murid. Dan ketika hari Sabtu saya ikut MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat di Jakarta online, ternyata juga ngebahas tentang murid gitu. Bilang, wow, ini konfirmasi yang luar biasa dari Roh Kudus. Dan rupanya dari presentasi tim teologi Jakarta yang membicarakan tentang murid itu lebih ke generasi Yeremia. Dan beberapa poin saya perhatikan itu kita sudah melakukan gitu ya, karena kebaikan Tuhan. Jadi kita sudah melakukan lebih awal karena Tuhan sudah berbicara lebih awal di depan kita. Masalahnya waktu itu kita nggak mengerti, kita hanya taat. Apa yang Tuhan bicarakan kita nggak perlu mengerti. Yang perlu kita lakukan adalah taat saja. Ketika kita taat, kita lakukan, barulah nanti hasilnya kita mengerti. Biasanya begitu. Jadi jangan coba menerka-nerka pikiran Tuhan, tapi taat saja apa yang Tuhan mau. Nanti baru terlihat, oh itu rencana Tuhan buat saya, buat kita semua. Intinya taat. Kalau berjalan sama Tuhan, step by step. Gak usah lompat terlalu jauh, karena Tuhan persiapkan kita untuk menjadi kuat. Berkat Tuhan itu luar biasa, bukan berkat manusia.
Makanya kalau Tuhan mau berkati kita, dia akan guide kita, dia akan tuntun kita step by step. Dia tidak mungkin langsung kita launching, langsung jauh gitu, nggak mungkin. Supaya kita kakinya kuat. Ini cara-cara Tuhan memberkati kita. Nah, hari ini kita juga akan diberkati melalui tema khotbah murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan. Kita akan buka dulu kerinduan Tuhan. Apa sih yang Tuhan rindukan buat kita untuk kita lakukan? Ini terkenal dengan istilah amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20 kita baca dulu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memperkatakan ini kepada murid-murid. Ini adalah amanat agung. Dan ini mandat dari Tuhan yang harus kita lakukan. Dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang mau katakan amin? Puji Tuhan. Jadi ini adalah amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan kita selama-lamanya di dunia ini. Tapi dia selalu ada dalam hati kita. Jadi ini perkataan terakhir Tuhan Yesus yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan, bahkan harus kita kerjakan. Kalau kita lihat kuncinya di ayat 18 dikatakan pergilah, ya, di ayat 19 ya. Pergilah. Jadi bukan duduk-duduk, bukan santai-santai. Pergi, kita diutus, pergi. Pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Kalau ada murid berarti ada guru. Kalau ada murid dan guru berarti ada pengajaran. Gitu ya, ada pembelajaran, ada pengajaran. Baru setelah diajarkan, baru boleh dibaptis. Dan baptislah. Jadi jangan sampai orang-orang yang belum mengerti kita baptis. Kenapa? Kasihan mereka. Mereka tidak mengerti tentang arti baptisan, mereka main dibaptis, mereka pikir, oh kalau dibaptis saya jadi Kristen. Tapi mereka tidak mengerti makna tentang kekristenan. Makanya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah dibaptis, tapi tidak bertahan lama. Ya, Kristen tahu, Kristen tempe. Sebentaran aja langsung hilang dia. Makanya harus diajarkan dulu, dibuat mengerti dulu. Saya kalau ada beberapa orang, Pak, saya mau dibaptis. Saya bilang, kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Saya akan tanya balik. Kamu tahu nggak masuk Kristen itu buat apa? Karena kalau dia belum mengerti dibaptis, maka banyak yang terjadi yang istilahnya tanda kutip mualaf. Nggak ngerti mereka. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab, bahkan tidak pernah baca Alkitab. Di gereja sebelumnya, waktu saya sempat murtad, saya juga pernah murtad gitu ya. Saya nggak pernah diajarkan baca Alkitab, Bapak Ibu. Saya cuma taunya datang ibadah, absen, hari Minggu saya absen ke Tuhan, Tuhan saya hadir di gereja, setelah itu saya pulang. Saya tidak mengerti yang namanya persepuluhan, saya tidak mengerti yang namanya buah sulung, saya tidak mengerti yang namanya suku Lewi, saya tidak mengerti itu semua. Saya hanya mengerti apa yang disampaikan yang di mimbar pelayanan firman. Ya, itu pun ngerti nggak ngerti. Kadang-kadang saya ngantuk-ngantuk, saya ada di gereja. Saya cuma tujuan ke gereja itu apa? Absen. Kalau jadi anak Tuhan nggak ke gereja tuh kayaknya ada yang hilang. Pada saat itu saya jadi Kristen-Kristenan. Dan akhirnya saya mengalami masalah. Disitulah saya baru belajar jadi seorang murid. Makanya di sini kita akan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Itu saja dulu. Makanya di ayat 20 juga ditekankan ulang. Di ayat 20, ajarlah mereka. Jadi kita mengajar. Kalau kita mau menjadikan mereka murid, kita terlebih dahulu jadi murid. Nggak mungkin kita belum pernah jadi murid, lalu kita memuridkan. Kita harus merasakan dulu jadi murid, kita belajar dulu, baru kita bisa mengajar. Jadi kalau kita mau mengajar orang tentang firman, kita harus menjadi pelaku firman. Murid yang memuridkan. Jangan sampai kita mengajar, tapi kita tidak menjadi contoh. Itu bahaya itu. Ya? Itu nggak jadi saksi. Jadi kita harus jadi saksi yang hidup. Katakan, saya mau jadi saksi. Puji Tuhan. Malaikat tolong dicatat, malaikat. Oke, kriteria seorang murid itu apa aja ya?
Ayo kita masuk kriteria pertama. Kita buka ayatnya di Yohanes 8 ayat 31. Karena kita mau jadi murid yang memuridkan. Yohanes 8 ayat 31. Ini firmannya fresh from the oven. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba kita balik ayat 31. Dikatakan di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu benar-benar adalah muridku. Dalam bahasa aslinya kamu benar-benar murid. Berarti genuine gitu ya. KW1. Murid yang KW1 benar-benar adalah muridku. Berarti ada yang palsu loh. Kalau ada yang KW1, ada KW2, ada KW3 loh. Benar ya? Ada yang made in Yerusalem, ada made in China loh. Benar ya? Kalau made in Yerusalem itu bagus. Kalau made in China tuh sekali pakai rusak buang. Beli lagi. Artinya ada yang benar-benar murid, ada yang tidak benar-benar murid. Ada orang sekolah bolos terus. Ada orang sekolah di dalam pekerjaan-pekerjaan diberikan gurunya, tugas-tugas yang diberikan gurunya nggak pernah dikerjakan. Murid, statusnya murid, tapi dia tidak pernah membuat PR. Dia tidak pernah ikut ujian. Dia selalu bolos. Murid dia, statusnya murid, tapi bukan benar-benar murid. Yang dikatakan benar-benar murid kriterianya adalah yang tetap dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya, dia melakukan firman-Nya. Kristen, ya kan? Gereja-gereja, tapi saya percaya tidur juga nggak pernah doa. Ayo cek sendiri. Capek nih ngantuk, tidur Bangun pagi saking sibuk juga lupa doa. Ya, itu Tuhan tadi ngomong loh tadi pagi. Kamu bilang ya ini ke anak-anak saya, biar mereka cek sendiri pakai firman. Doa ini penting. Sebelum tidur, bangun tidur, kita doa. Kenapa sih pentingnya tidur itu kita berdoa? Karena pada saat kita tidur, iblis bisa menaburkan benih-benih jahat itu pada saat kita istirahat. Kita tidak melakukan apa-apa, kita terlelap, iblis taburkan benih-benih yang tidak baik. Ya. Mazmur 3 ayat 5, saya kasih tambahan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Daud nih, mazmurnya luar biasa buat Tuhan. Dia sebelum tidur, saya percaya dia bermazmur buat Tuhan. Bahkan setelah bangun, dia juga bermazmur. Penting, tetap dalam firman-Ku. Dari hal kecil aja. Mau tidur, ya, bangun tidur itu harus berdoa. Makan. Ada yang saking lapar kan? Aduh, lapar banget. Makanannya pas lagi favorit. Main makan aja. Temannya bilang, udah doa belum? Oh iya. Dia, saya belum doa. Langsung dibuang. Amin. Makan lagi. Bukan gitu. Ya kalau sudah lupa ya sudah makan. Setelah makan kita doa. Saya pernah juga. Tapi lupanya gara-gara banyak pikiran gitu ya. Makan. Istri saya bilang, kayaknya belum doa loh. Oh iya ya. Langsung saya doa. Ayatnya ada Pak? Ada 1 Timotius 4 ayat 4. Coba. Ini ngalir aja ya. Tiba-tiba saya dapat ayat-ayat baru. Makanya si Roy juga. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Lanjut di ayat 5-nya, coba lihat bro. Ayat 5-nya 1 Timotius 4. Nah, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi nggak ada yang haram. Kalau kita mau makan, doakan, maka itu akan jadi kudus. Ini firmannya. Jadi kalau makan jangan lupa doa. Kenapa? Kalau ada orang-orang, pihak-pihak yang lain yang tidak percaya Tuhan, terus menggunakan hal-hal yang tidak baik, spirit-spirit yang tidak baik untuk makanan, maka makanan itu akan ditahirkan, akan dikuduskan.
Kalau kita masih makan makanan yang tidak dikuduskan, itu bisa bawa sakit penyakit buat kita. Makanya terkadang kita lihat kan, oh ini kok restoran ini ramai sekali, gitu ya, ramai sekali, banyak pengunjungnya. Tapi ketika kita beli kok rasanya nggak enak ya. Ya kita pernah waktu itu doa pengerja juga, bukan doa pengerja, tapi meeting pengerja ya di satu tempat makan, kita lihat ramai sekali. Kita bingung, harganya murah, tapi katanya enak, gitu ya. Akhirnya setelah kita doakan, saya bilang, kok rasanya hambar ya? Jadi ada hal-hal yang tidak terlihat, tapi bisa dikuduskan oleh Tuhan yang hidup. Jadi firman Tuhan dan doa itu penting. Doa itu penting, doa itu nafas hidup. Jadi yang pertama, kita harus tetap dalam firman Tuhan. Banyak firmannya, banyak. Saya ambil contoh aja itu tadi doa, karena saya disuruh sampaikan ini dari Roh Kudus. Tapi masih banyak lagi yang lain. Ingat segala sesuatu awali dengan doa. Jangan awali dengan logika, tapi awali dengan doa. Karena dengan doa, logika akan diubah jadi satu mujizat yang tidak pernah bisa dimengerti oleh logika. Jadi yang pertama, kriteria seorang murid, dia tetap dalam firman. Tetap dalam firman. Kalau kita nggak melakukan firman, kita hanya mendengar firman, itu bukan kriteria murid. Yang kedua, saya kasih masuk lebih dalam lagi. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita stop dulu di ayat 7 ya. Ada dua kriteria di sini. Kamu tinggal di dalam aku, artinya melekat kepada Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tadi, tetap dalam firman. Saya ulang lagi ya. Pertama, tinggal di dalam aku, melekat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya. Dan kedua, firman-Nya di dalam kita, artinya menghidupi firman, mengalami firman. Kita nggak bisa mengenal Yesus kalau kita nggak pernah mengalami Yesus. Ya, kita bisa referensikan tukang cat ini bagus karena dia pernah cat rumah kita. Kita mengalami karyanya. Wow, ternyata catnya bagus. Kita bisa sayang sama Yesus karena kita mengalami karyanya, karya Yesus, kasih Yesus. Sehingga kita bisa bilang, Yesus is the best. Yesus adalah yang terbaik dalam hidup saya. Tapi kalau kita nggak pernah mengalami Yesus, kita belum pernah mengenal Yesus, maka kita nggak bisa menyatakan bahwa Yesus baik. Jadi kalau kita sudah mengalami Yesus, maka kita semakin melekat sama Dia. Kan pacaran gitu ya. Di sini nggak ada kan yang nikah langsung ya? Semua ngalamin pacaran atau langsung nikah ya? Nggak ada ya? Kalau saya sih ngalamin pacaran sih. Pada saat pacaran kan ada PDKT ya. Dia suka apa gitu ya. Pasangan kita nih yang kita cecer ya. Pertama pasti kita lihat dari mata. Kan manusia melihat dengan mata. Wah cantik ya. Sesuai dengan tipeku. Tapi kan kita belum ngelihat innernya. Baru ngelihat outernya. Kan ada inner beauty, ada outer beauty. Biasa kalau kita lihat kan, wah dari depan dulu nih cantik. Tapi habis itu PDKT. PDKT buat apa? Dia suka makan apa? Bangunnya jam berapa? Gitu ya. Jangan-jangan nih princess bener nih bangun jam 11 teng atau jam 12 gitu ya. Kan ada yang princess kan, saking princessnya gitu bangun siang. Tapi ada juga yang pagi. Pagi ngapain? Oh ternyata pagi dia update Twitter, update Instagram. Beda nih, satu lagi mungkin biasa-biasa mukanya, tapi gak jelek-jelek banget, tapi pagi-pagi sudah saat teduh. Gitu ya. Kehidupannya hari-hari, ya boleh dibilang bagus. Tadi, dasar penciptaan itu serupa segambar dengan Allah dan merawat Taman Eden. Ya, artinya apa? Kerohaniannya dengan kehidupan duniawinya seimbang. Tuhan mau kayak gitu. Jangan berat sebelah, bahaya. Ya, kemarin saya kerja tuh sama si Hoki tuh, ya kerja sama si Hoki, saya pasang kabel di Mandiri. Itu belum selesai, tapi kita sudah tahu jam 4 ada latihan ibadah. Makanya saya bilang kita harus melayani. Saya ajarkan anak saya kayak gitu. Nggak ada tuh istilahnya, oh ini Kang tahu duit sayang nih kalau nggak ditinggal.
aduh sayang deh lepas, nggak ada, saya tinggal. Karena saya tahu berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya pernah mengalami dan sering mengalami berkat itu kejar-kejar saya, bukan saya kejar berkat. Kalau dalam bahasanya Pak Wendy itu kita harus kerjasamanya sama Tuhan. Partner kita pilih Tuhan, bukan kita yang diperhamba oleh berkat. Berkat yang mengejar kita. Uang itu nggak salah, uang itu benda. Tapi jangan sampai benda itu kita perhamba. Kalau benda itu kita perhamba, apa bedanya kita nyembah berhala? Uang nggak salah. Uang nggak pernah salah. Uang itu benda, dia jangan disalahin. Uang itu benda. Cuma yang jadi masalah sekarang ketika kita menyembah benda, apa bedanya kita dengan menyembah berhala? Itu sama saja. Justru harusnya benda itu yang diperintahkan Tuhan untuk mengejar kita, memberkati kita. Bukan kita yang minta-minta berkat kepada benda itu. Itu tadi dibilang bahwa kita harus tetap dalam firman. Kalau dalam firman tuh kita belajar banyak itu. Saya banyak belajar tentang firman. Jadi ada dua kondisi ketika kita di dalam Tuhan, kita melekat pada Tuhan, kita di dalam firman, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita menerima, apa yang terjadi? Coba lihat ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita minta sesuatu, kita meminta kepada Bapa, Bapa memberikan, itu sama saja kita berbuah. Ketika kita berbuah, kita adalah murid-murid Tuhan. Dan ingat, ketika kita berbuah, ketika kita menghasilkan sesuatu, itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kita minta, Tuhan berikan, kita muliakan yang kasih. Setuju gak? Kita minta, dikasih, terus kita muliakan diri kita. Wih, saya hebat loh. Padahal siapa yang ngasih? Bapa di surga. Kalau orang Chinese bilang, boceng li. Kamu dikasih. Ya kan? Kamu minta, kamu dikasih. Ketika kamu dikasih, kamu muliakan diri kamu. Wih, gua hebat loh. Padahal itu dari Tuhan. Pohon punya ranting, ranting berbuah. Pohon tidak berbuah, yang berbuah ranting. Tapi ranting bisa berbuah karena pokok pohonnya. Tuhan tuh kayak gitu. Dia berikan buah sama kita supaya kita menghasilkan buah. Dia berikan asupan suplai makanan supaya kita berbuah. Tapi banyak manusia yang ketika sudah berbuah, dia lupa pokoknya. Dia lupa sumber berkatnya. Dia merasa bahwa dia yang berbuah. Memang terlihat dengan mata ranting yang berbuah, bukan pokok yang berbuah. Tapi tahukah kita semua bahwa ranting bisa berbuah karena ada sumber makanan dari pokoknya. Ini yang terkadang manusia tidak mengerti. Ataupun mengerti tapi tidak memahami. Beda mengerti sama memahami. Kalau dia memahami, dia tahu konteks. Gitu. Ya, jadi Tuhan mau kita semakin berbuah, semakin banyak berbuah untuk mempermuliakan Allah. Kalau hidup kita diberkati untuk mempermuliakan Allah. Kalau kita sukses untuk mempermuliakan Allah. Ya. Kalau kita sehat itu untuk mempermuliakan Allah. Jangan pernah bilang kita sehat karena kita rajin olahraga, makan vitamin banyak. Kita punya mobil besar itu karena kita kerja keras. Jangan lupa, memang kita kerja keras, tapi siapa yang beri kekuatan dan kesehatan kalau bukan Tuhan? Siapa yang buka pintu berkat kalau bukan Tuhan? Jangan pernah berkata bahwa saya hebat, tapi biarlah kita semakin kecil dan Allah semakin besar. Ya. Jadi kalau kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan, dan semakin banyak buah, itu yang disebut kriteria seorang murid. Itu yang kedua. Ya, Pak. Jadi minta apa saja boleh minta ya Pak, dikabulkan ya Pak. Nah, ada satu kuncinya. Ada satu kuncinya. Coba buka 1 Yohanes berapa? Roy, 1 Yohanes 5 ayat 14 ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Jadi kalau minta jangan keluar dari kebenaran. Tuhan, itu kan tetangga sebelah kan orang Singapura.
Kebetulan kan COVID di Tuhan, nggak pernah datang tuh orang Singapurnya. Rumahnya juga kosong. Boleh nggak Tuhan, saya minta tolong dengan caramu yang ajaib. Orang Singapura tuh telepon saya, dia kasih kunci mobil sama kunci rumah buat saya pakai. Daripada mubazir Tuhan. Itu saya rasa bukan keinginan, bukan kebutuhan, tapi keinginan itu. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Motivasi hatinya nggak benar. Banyak hal-hal kayak gitu. Nah itu nggak seturut dengan kehendaknya. Seturut dengan kehendak. Seturut dengan kehendaknya gimana Pak? Ya tetangga ke Singapura, orang Singapura, dia nggak balik-balik. Ya udah kita sapuin halamannya kalau memang benar-benar kamu mau memberkati orang itu. Tanpa kunci kamu bersihin halaman. Saya percaya dengan cara Tuhan, tiba-tiba dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya Tuhan, dengan kariosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan ya. Tiba-tiba orang Singapurnya datang lihat, tetangga ini rajin banget bersihin halaman rumahnya. Dia bilang, Pak, Bu, ini saya titip kunci ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja ke saya, ini nomor handphone saya. Dia bisa kasih karena ketulusan kita. Bukan motivasi hati yang terselubung. Ingat loh, Tuhan melihat dengan hati. Jadi hati-hati ketika kita meminta, kita melihat kita benar-benar butuh, Tuhan pasti kabulkan sesuai dengan kehendaknya, dengan kebenaran. Yang kedua, yang ketiga, Yohanes 13 ayat 34. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Kriteria murid. Aku memberikan perintah baru, katakan perintah baru. Kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu jangan pura-pura. Saya sudah bilang berapa kali dan saya sudah buktikan juga. Saya mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini bukan karena harta. Saya mengasihi kalian apa adanya. Saya tidak pilih-pilih domba gemuk, domba kurus. Enggak ada di hadapan saya. Di hadapan saya, yang perlu dilayani akan saya layani. Yang perlu didoakan akan saya doakan. Jangan sampai kalian yang adalah anak-anak rohani saya memilih-milih. Oh ini lebih berada, lebih nggak berada, jangan. Orang kaya dan orang miskin yang mempertemukan adalah Tuhan. Yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan bisa mengangkat yang tidak ada menjadi ada, yang terbuang menjadi terpandang. Tuhan bisa lakukan itu semua. Tapi yang sombong juga bisa direndahkan. Yang rendah hati bisa ditinggikan sama Tuhan. Itu suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau menurut saya, kasihilah satu sama lain dengan tulus. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan tulus. Gak usah ngelihat apa-apanya, ada apanya, tapi terima apa adanya. Jangan lihat ada apanya. Kalau kita sudah melihat hal-hal yang sedemikian, hati kita akan jadi kotor. Tapi kalau kita terima apa adanya, kita layani dia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jiwa-jiwa yang Tuhan sayang, Tuhan kasih. Percayalah, motivasi kita melayani itu akan menjadi bersih. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, kriteria seorang murid, kita harus saling mengasihi. Katakan kiri kanan, saling mengasihi. Yang keempat, memprioritaskan Tuhan. Nah, ini penting. Penting. Coba kita buka Lukas 14 ayat 26. Ini kontroversial. Kita suruh mengasihi, tapi ayat ini kontroversial. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tadi barusan Tuhan Yesus ngajarin kasih. Sekarang Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu harus membenci. Lalu ada orang-orang luar yang mengatakan Alkitab kalian tidak benar.
Tadi bilang suruh mengasihi, sekarang suruh membenci. Berarti ajaran kalian sudah tidak benar. Tapi sebenarnya ini tidak seperti apa yang kita baca yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan paralelnya seperti ini. Matius 10 ayat 37 ini paralelnya ya. Biar lebih mengerti, lebih jelas. Matius 10 ayat 37 dikatakan begini. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, katakan lebih. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya kasih kepada Yesus itu harus prioritas. Katakan prioritas. Tapi dia tidak bermaksud mengajarkan kita untuk membenci. Tapi ada prioritas yang lebih untuk Tuhan. Saya pernah ngalamin, kemarin saya kesaksian juga. Waktu itu saya sama Hoki ada sedikit kesalahpahaman. Apa yang terjadi? Hoki tidak bisa melayani. Dan pada saat itu saya bisa pilih mencari Hoki dibanding melayani. Tapi saya dan istri berdoa, saya bilang, Tuhan, saya akan layani Engkau lebih dahulu, baru saya cari Hoki. Saya bisa berkata begini karena saya sudah mengalami. Kalau yang belum pernah mengalami, tidak mungkin bisa. Ada satu teman saya, salah seorang hamba Tuhan juga, pendeta juga. Istrinya koma dalam keadaan kritis, perlu tanda tangan suami dan harus diambil tindakan medis secara cepat. Dia pada saat itu ada di mimbar, sedang membawa firman. Lalu diaken bilang, Pak, ini ada kejadian gini-gini. Dia bilang, gak apa-apa, saya selesaikan dulu pelayanan firman saya. Sementara istrinya sedang koma, butuh tanda tangan persetujuan daripada suaminya. Jadi setelah selesai dari mimbar, doa berkat, amin, dia langsung meluncur ke rumah sakit. Terkesan secara dunia, dia tidak memperhatikan pasangan hidupnya gitu ya. Belahan jiwanya, belahan hatinya gitu. Tapi dia prioritaskan pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Ini kisah nyata ya Bapak Ibu, ini kisah nyata. Dia datang ke rumah sakit, dia buru-buru tanda tangan, medis mau melakukan tindakan medis, tiba-tiba mujizat terjadi, operasi digagalkan karena semuanya secara dicek ulang sembuh total. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika kita prioritaskan sama Tuhan, ada hal-hal yang unlogic itu akan terjadi. Ada juga hamba Tuhan disuruh pelayanan mimbar, lalu dia bilang ada urusan keluarga. Nggak taunya Bapak Ibu pergi mancing. Jadi apa yang terjadi? Hari Senin kita dapat kabar bahwa dia terhilang di laut, perahunya terbalik. Jadi kalian bisa lihat ketika kalian dapat job dari Tuhan, kalian coba tinggalkan itu dengan tidak bertanggung jawab dan melakukan pembenaran, bukan kebenaran, kalian akan bertanggung jawab sama Tuhan yang hidup. Karena kalian sudah dipilih dan diberikan tugas sebagai murid-muridnya. Jadi ketika kita prioritaskan Tuhan, percayalah Tuhan akan prioritaskan kita. Terkadang kita mau dapat prioritas dari Tuhan, tapi kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan. Kita perlu prioritaskan Tuhan. Datang ke gereja, ya kan? Jangan ngelihat update status. Tapi betul-betul saya kalau di gereja tuh saya pakai handphone saya memang mati karena emailnya keblok. Jadi nggak bisa chat-chatan. Dan saya pakai iTab ini ada kartu tapi kartunya nggak aktif dan modenya selalu penerbangan. Saya prioritaskan Tuhan. Waktu kerja saya, waktu doa saya, bahkan tadi waktu dibangunin Tuhan itu, waktu minggu lalu juga waktu Pak Rinace datang saya dibangunin Tuhan dengan lagu-lagu. Lagu itulah, ku tetap cinta. Itu berisik sekali itu, tapi indah. Saya bangun gitu, saya ikut nyanyi. Capek, mata ngantuk. Iya, confirm, belekannya juga masih banyak gitu. Tapi saya tetap bangun, saya nyanyi, saya muji nyembah. Karena saya tahu ketika saya di surga, itu tidak ada pembelajaran Alkitab Bapak Ibu. Di surga itu isinya pujian penyembahan.
Jadi kalau kita nggak bisa puji nyembah, bahaya kita. Saya kasih tahu loh, itu ada rahasianya. Minggu depan ya, seizin Tuhan saya bawakan rahasia pujian penyembahan. Mau buka pintu gerbang, itu ada ayat-ayatnya. Ketika kita masuk surga, itu pintu gerbang, kita disuruh nyanyi sama malaikat. Ada itu ayat-ayatnya itu. Ya, boleh, saya bisa bukakan itu ayat-ayatnya. Saya banyak belajar Alkitab. Jadi muji nyembah itu memang luar biasa itu. Saya kalau udah bangun suruh muji nyembah, saya muji nyembah itu. Muji nyembah saya. Terus kita lihat lagi nih, bukan hanya hubungan yang kita harus prioritaskan, tapi lebih daripada itu. Coba buka Lukas 14 tadi ya, ayat 33. Diulang lagi sama Tuhan Yesus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid. Wah, gak gampang nih. Ya, sayang Tuhan, aduh jangan Tuhan, sayang Tuhan, gitu ya. Kalau saya dari dulu itu belum kenal Tuhan, berhitung sama Tuhan. Saya kesaksian nih, saya berhitung sama Tuhan. Sekarang saya nggak berani berhitung sama Tuhan. Tuhan mau apa? Ya udah, saya kasih. Mau pakai apa? Kasih aja Pak. Tuhan pakai aja. Kadang-kadang saya diintimidasi sama iblis. Sayang loh, itu kan mahal. Terus saya bilang begini, tapi kan semuanya dari Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Saya lahir telanjang kok. Saya lahir nggak bawa apa-apa kok. Saya nggak lahir bawa kalung emas. Saya nggak lahir pakai jas. Saya lahir telanjang. Kalau sekarang saya punya sesuatu dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, ya udah itu punya Tuhan. Terus ada orang-orang yang ajaran-ajaran di luar bilang, oh jangan dong, nggak boleh gini gitu. Kalau saya sih, ya terserah. Sekarang oke lah, kamu gak kasih barang-barang kamu kalau Tuhan mau pakai. Kalau nyawa kamu sekarang juga diambil, kamu siap gak ketemu Tuhan? Emang kamu pulang bawa apa? Sekarang kamu dipanggil ketemu Tuhan Yesus, berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia tanya, saya butuh mobil kamu untuk nganter jemaat. Kenapa kamu gak mau kasih? Sekarang saya tanya, itu mobil dari siapa? Terus kita bilang, kan saya cari uang. Ya, nafas hidup kamu dari siapa? Manusia kan begitu ya, terkadang berpikir, oh ini kekuatan saya. Jadi ingat, berikan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita dapat itu adalah dari kita sendiri. Kita punya kepintaran, kita punya kecerdasan, kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, itu semua dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta, ya kasih aja. Itu baru jadi murid. Mudah ya? Nggak mudah ya, tapi saya sudah praktekkan juga. Khususnya buah sulung. Ya, buah sulung nih, saya kan nggak ngomong nih di mimbar kan, nggak pada ngomong buah sulung, saya diam. Kenapa? Saya tahu buah sulung itu berat, bukan gampang. Persepuluhan aja susah, apalagi buah sulung. Di zaman sekarang ini susah ya, susah. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan dan juga ada di marketplace, saya taat. Saya rasa nggak semua hamba Tuhan juga bisa melakukan itu. Ya kan, ngomong firman jago kan, di mimbar jago ya. Saya belum tentu bisa melakukan buah sulung. Simpel aja, makanya kalau mau ngukur-ngukur, jangan pakai ukuran ke orang, karena itu akan diukurkan kepada kita. Jangan pernah menghakimi orang, itu akan diukurkan kembali sama kita. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya diam aja. Karena saya pikir, coba deh kalian belajar dulu jadi pelaku firman, baru kalian ajarin saya. Saya ngomong gitu juga sama hamba Tuhan yang lain, suka ngajarin saya gini gitu, saya ketawa aja. Jadi ingat, prioritaskan Tuhan. Maka percayalah kita akan mendapat prioritas dari Tuhan. Amin. Itu yang keempat. Yang terakhir sudah dibawakan ke Pak Rinece kemarin, Lukas 14 ayat 27. Ya, ini yang dibawakan Pak Rinece. Mundur ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Pikul salib nggak mudah ya. Ikut Tuhan ya capek gitu ya, bayar harga gitu ya. Aduh, saya ke gereja kan butuh ongkos Pak. Iya, saya tanya, sekarang ongkosnya dari siapa? Saya percaya kok kerja sama Tuhan gak akan pernah sia-sia. Saya udah ngalamin kok. Saya bahkan di gereja lama itu naburnya banyak. Kalau kita mau hitungan nabur, saya nabur banyak. Tapi akhirnya saya dibuang kok dari gereja lama.
Terus apa yang saya rasakan? Sukacita. Kenapa? Saya lakukannya untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Ya, pikul salib tuh namanya tuh. Pikul salib. Ya, menderita. Pikul salib kan, aduh kalian belum pernah coba pikul salib ya? Saya juga belum pernah coba sih. Tapi waktu saya ke Israel, itu waktu kita ke 12 titik perhentian Tuhan Yesus waktu jatuh, memikul kayu salib, itu ada satu tempat, pasar apa namanya? Oh, Villa della Rosa kalau nggak salah namanya ya. Itu ada satu nyewakan salib. Jadi salib itu salib palsu dan beratnya tidak seberat salibnya Yesus. Kalau nggak salah bayar $10 apa berapa dolar gitu. Jadi kita pikul salib gitu. Wah itu luar biasa tuh, banyak yang coba itu katanya berat gitu. Padahal itu palsu salibnya. Sedangkan Yesus waktu pikul salib, kalau kita nonton film apa tuh? Film yang kemarin sering kita tonton tuh Son of God ya? Son of God ya? Hah? Betul ya, Son of God atau apa? Passion of Christ ya, Passion of Christ ya. Waktu Tuhan Yesus pikul salib, dia dalam keadaan luka-luka. Penjahat yang pikul salib tidak keadaan luka-luka. Jadi Yesus memikul salib yang berat dalam keadaan luka-luka loh. Beda. Itu sudah dicambuk, sininya sobek-sobek, nggak makan. Waktu dia habis dicambuk, itu kan dia dimasukin ke penjara Kayafas. Di bawah tanah, saya pernah ke situ. Ya, itu saya nangis di situ. Masuk ke ruangan Tuhan Yesus, diturunin di ruang bawah tanah, diikat, dirantai, dipukulin. Sudah dicambuk, masih diturunin, dipukulin lagi sama Algojo. Algojonya turun pakai tali. Saya ada di ruangan itu. Itu penderitaan Yesus luar biasa buat kita. Keluar dari situ dia masih pikul salib. Gitu. Nah kita pikul salibnya belum setingkat Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang belajar pikul salib. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Ya, percaya deh, ketika kita banyak bersyukur, maka hal-hal yang tidak mungkin akan mungkin. Saya udah ngalamin tuh, bener-bener saya udah ngalamin tuh. Jangan kita perkatakan yang tidak baik, perkatakan yang baik. Terjadi deh, terjadi. Itu jadi doa loh, jadi doa. Ya, jadi salah satu untuk jadi murid, dia harus pikul salib dan ikut Yesus. Menderita tapi karena ikut Yesus. Menderita dalam keserakahan, menderita dalam kecemaran, menderita dalam dusta. Biasa suka dusta, perkataan-perkataan tidak baik, ya kita stop. Ya kita ganti dengan yang baik. Yang tadinya kita mau bentar-bentar ngegas, ya setting karburator dikit turunin gasnya. Ya. Kalau pembalap motor tahu tuh, saya bekas pembalap juga soalnya. Tinggal dikurangin gitu ya. Jadi ngegasnya agak lambat gitu. Jadi jangan ngegas, bicara lemah lembut gitu ya. Jadi yang dengar juga punya damai sejahtera. Oke, 5 syarat, 5 kriteria murid. Yang pertama tadi adalah dalam kebenaran, dalam firman. Yang kedua berbuah banyak. Yang ketiga saling mengasihi. Yang keempat prioritaskan Tuhan. Itu penting ya. Yang kelima pikul salib dan ikut dia. Percayalah, ketika kita jadi murid dia yang adalah guru kita. Dia akan selalu jaga kita. Dia selalu ada buat kita. Ya. Kalau dia berkati orang berdosa, lebih-lebih lagi dia akan berkati murid-muridnya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang untuk maju ke depan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu kita akan tutup dulu dalam doa. Kita nyanyikan segala sesuatu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu deklarasi kita sebagai seorang murid untuk mengasihi dia dan melakukan firman. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku mengasihi
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman kebenaran. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi seorang murid, tapi kami mau menjadi seorang murid. Ajarkan kami Tuhan melalui firman kebenaran-Mu pada pagi ini. Izinkan, biarkan kami dengan bantuan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh menjadi murid yang memuridkan. Karena kami tahu kami adalah alat yang akan Kau pakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kami mau melakukan apa yang Kau rindukan. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami Tuhan menjadi alat-Mu, alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga Engkau cepat datang kembali menjemput kami Tuhan. Kami rindu untuk kembali ke Yerusalem baru. Kami tahu kami adalah warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu mampukan kami untuk tidak menjadi Kristen yang tidak berdampak, tapi jadikan kami Kristen yang berdampak, murid yang berbuah, murid dalam kebenaran, murid yang membawa prioritas, bahkan murid yang saling mengasihi, dan juga murid yang mau pikul salib. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, kuasa, tuntunan untuk menjadi murid yang berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman kebenaran. Materaikan Tuhan, materaikan untuk kami semua boleh menghidupi firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasihan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita akan lanjut ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita dipersatukan oleh Yesus, supaya kita ingat akan karyanya, kita ingat akan kasihnya, kita ingat akan pengorbanannya. Dia datang ke dunia untuk kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia untuk menyatakan kasih. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Kita harus melihat diri kita masing-masing. Apakah kita menyimpan hal-hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan? Karena ada tertulis, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, ada Roh Kudus ingatkan, ada sesuatu yang belum beres di hati kita, mungkin kemarahan, kebencian, kita minta ampun kepada Tuhan.
Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Yesus. Jangan kau ingat-ingat lagi dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Irata kararabas tikiralabas shikararabas shane. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, jangan diam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh haleluya. Hirata kararabas tikirarabas shande. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pemuridan yang sejati, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.